Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim, NIM 19.640, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah YAIN Parepare. Di video kali ini saya akan membahas tentang simbol-simbol matematika, yang dimana ini adalah mata kuliah saya, yaitu tentang psikologi pembelajaran matematika. Ini adalah tugas terakhir saya. Selamat menyaksikan. Bagian A, pengertian simbol. Menurut Liston 2002, simbol berasal dari kata kerja dasarnya simbolin. Dalam bahasa Yunani berarti mencocokkan. Kedua bagian yang dicocokkan disebut simbola. Sebuah simbol pada mulanya adalah sebuah benda, sebuah tanda, atau sebuah kata yang digunakan untuk saling mengenali dan dengan arti yang sudah dipahami. Liston 2002. Simbol merupakan sebuah pusat perhatian tertentu, sebuah sarana komunikasi dan landasan pemahaman bersama. Bagian B, fungsi simbol. Ada beberapa fungsi simbol. Yang pertama itu adalah alat komunikasi. Yang kedua, membuat macam klasifikasi dengan jelas. Ketiga, penjelasan. Keempat, mengungkapkan kembali informasi dan pemahaman. Kelima, aktivitas mental yang kreatif. Bagian C, simbol matematika. Kategori umum. Kita melihat ada simbol bernama kesamaan dibaca sama dengan penjelasannya. X sama dengan Y, berarti X dan Y mewakili hal atau nilai yang sama. Kedua, kita lihat simbol dalam bentuk umumnya. Baru namanya ketidaksamaan dibaca tidak sama dengan penjelasannya. X tidak sama dengan Y, berarti X dan Y tidak mewakili hal atau nilai yang sama. Kalau kita lihat simbol dalam kategori umum, nama, pengelompokan atau lebih dulu, tidak ada dibaca. Ini penjelasannya, laksanakan operasi di dalam kurung lebih dulu. Baru kategori teori urutan. Kita lihat simbol ada dua, namanya itu adalah ketidaksamaan. Ini dibaca lebih kecil dari dan lebih besar dari. Penjelasannya, X lebih kecil dari Y, berarti X lebih kecil dari Y. Kedua, penjelasannya, X lebih besar Y, berarti X lebih besar dari Y. Simbol ini sama tadi, termasuk dalam kategori teori urutan. Ini namanya tidak kesamaan, tapi ini simbol ada garis di bawahnya. Nah, ini dibaca lebih kecil dari atau sama dengan, atau lebih besar dari atau sama dengan. Kita penjelasannya, X lebih kecil sama dengan Y, berarti X lebih kecil dari atau sama dengan Y. Kedua, X lebih besar sama dengan Y, berarti X lebih besar dari atau sama dengan Y. Nah, dalam kategori aritmatika ada beberapa simbol. Yang pertama adalah plus atau tambah, dibaca tambah. Ini penjelasannya 4 tambah 6, berarti jumlah antara 4 dan 6. Yang kedua, kurang, plus atau garis, dibaca kurang juga. Penjelasannya 9 dikurangi 4, berarti 9 dikurangi 4. Baru tanda negatif, ini dibaca negatif. Ya, ini penjelasannya negatif 9, berarti negatif dari 3. Baru tanda ini bukan X ya, ini adalah kali atau perkalian. Ini sebagai penjelasannya 3 kali 4 berarti perkalian 3 dari 4. Ini ada beberapa simbol. Ini adalah kategori juga dengan aritmatika. Yang pertama titik atau garing, namanya itu pembagian, dibaca bagi. Penjelasannya 6 bagi 3 atau 6 bagi 3, berarti 6 dibagi 3. Ini simbol jumlahan, dibaca jumlah atas titik-titik dari titik-titik dari. Penjelasannya, jumlah K sama dengan 1 N kali AK, berarti A1 tambah A2 tambah titik sampai tambah AN. Ini simbol namanya produk atau jumlah kali.
Contohnya produk atau jumlah kali K1 pangkat N kali AK berarti A1 kali A2 sampai kali AN. Kategori himpunan ada beberapa simbol. Yang pertama kita lihat simbolnya, baru itu namanya adalah gabungan tak beririsan, dibaca gabungan tak beririsan dari titik-titik an dan titik-titik. Nah, ini penjelasannya. A1 tambah A2 berarti gabungan tak beririsan dari himpunan A1 dan A2. Yang kedua, simbol ini namanya komplementari HP atau dibaca minus tanpa himpunan. Penjelasannya, A minus B berarti himpunan A mempunyai semua anggota dari A yang tidak terdapat pada B. Ketiga, simbol itu adalah produk kartesius, dibaca produk kartesius dari titik-titik dan A dan titik-titik produk langsung dari dan. Nah, ini X produk kartesius Y berarti himpunan semua pasangan terurut dengan elemen pertama dari setiap pasangan dipilih dari X dan elemen berikutnya adalah simbol namanya kerawal, dibaca himpunan dari. Nah, ini sebagai contoh, kerawal dari A, B, C berarti suatu himpunan yang terdiri dari A, B, dan C. Simbol ada dua. Yang simbol pertama itu kita lihat namanya notasi pembangunan himpunan, yang dibaca himpunan dari semikian hingga. Nah, penjelasannya, X himpunan dari PX berarti himpunan semua X di mana PX benar. Nah, ini X himpunan dari PX sama dengan X himpunan dari PX. Simbol kedua itu ada dua, itu adalah namanya adalah himpunan kosong, di mana himpunan kosong penjelasannya, himpunan kosong berarti himpunan yang tidak memiliki elemen. Himpunan kosong juga berarti hal yang sama. Ketiga, ini adalah bentuk C, kayak bentuk C, tapi ini warna bukan bentuk C, ada garis dan titik ada. Gitu namanya adalah himpunan bagian. Nah, dibaca adalah himpunan bagian dari. Penjelasannya, A himpunan bagian dari B berarti setiap elemen dari A juga elemen dari B. A himpunan bagian dari B berarti A himpunan bagian dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Simbol keempat ini kebalikan dari simbol yang ketiga, yaitu namanya superset, dibaca adalah superset dari. Nah, penjelasannya, A superset dari B berarti setiap elemen dari B juga elemen dari A. A superset dari B berarti A superset dari B, tetapi A tidak sama dengan B. Simbol nama gabungan teori himpunan, dibaca gabungan dari titik-titik dan titik-titik, itu adalah gabungan. Penjelasannya dari simbol tadi itu, A gabungan B berarti himpunan yang berisi semua elemen dari A dan juga semua dari B, tetapi tidak selainnya. Ada simbol yang namanya itu adalah irisan teori himpunan, yang dibaca dari irisan atau dengan irisan. Nah, penjelasannya, A irisan B berarti himpunan yang berisi semua elemen A dan B punya bersama. Nah, simbol yang ketiga itu ada simbol yang namanya adalah komplement teori himpunan, dibaca minus atau tanpa. Penjelasannya, A tanpa B berarti himpunan yang berisi semua elemen dari A yang tidak ada di B. Simbol keempat itu namanya terapan fungsi, dibaca dari adalah fx berarti nilai fungsi f pada elemen dari x. Nah, yang terakhir itu adalah
simbol f titik. Nah, ada simbol namanya, itu adalah fungsi panah. Itu dibaca dari ke ini sebenarnya f x ke y, berarti fungsi f memetakan himpunan x ke dalam himpunan y. Simbol namanya adalah komposisi fungsi, baca komposisi dengan ini adalah penjelasannya. F komposisi G adalah fungsi sedemikian sehingga F komposisi G Gx F dalam kurung Gx. Simbol kedua, produk kartesius atau dibaca produk kartesius dari produk langsung dari. Bagi contoh, produk kartesius I sama dengan 0 pangkat N YI, berarti himpunan dari semua N tambah 1 minus 2 plus Y 0 sampai N. Nah, kategori dalam aljabar vektor itu hanya mempunyai satu simbol, itu namanya hasil kali silang, dibaca kali. Penjelasannya U hasil kali silang V berarti hasil kali silang dari vektor U dan V. Nah, kategori bilangan real itu simbolnya cuma satu, namanya akar kuadrat, dibaca akar kuadrat. Penjelasannya, akar kuadrat X berarti bilangan positif yang kuadratnya X. Kategori dalam bilangan kompleks simbolnya adalah satu, namanya akar kuadrat kompleks. Dibaca akar kuadrat kompleks dari akar kuadrat. Penjelasannya, jika Z sama dengan Rx direpresentasikan di koordinat kutub dengan minus pi lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan pi, maka akar Z sama dengan akar X per 2. Kategori bilangan ada berapa simbol? Yang pertama, simbol kita lihat namanya itu adalah nilai mutlak, dibaca nilai mutlak dari. Penjelasannya, nilai mutlak dari X berarti jarak di garis real atau bidang kompleks antara X dan 0. Simbol selanjutnya itu baru namanya adalah bilangan asli, dibaca N. Penjelasannya itu adalah bilangan asli atau dibaca N berarti kurung kerawal 0, 1, 2, 3 seterusnya. Simbol selanjutnya itu adalah simbol nama bilangan bulat, dibaca Z. Z berarti sebelum angka dari minus 3, minus sebelumnya itu adalah kayak minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Simbol selanjutnya itu adalah bilangan rasional atau dibaca Q. Q berarti P bagi Q banding P, Q elemen Z. Q tidak sama dengan 0. Selanjutnya simbol tuh namanya bilangan real, bacaannya R. R berarti limit menuju tak hingga. Untuk sebarang N elemen N, AN elemen Q, the limit exists. Simbol selanjutnya itu adalah bilangan kompleks atau dibaca C. C berarti A tambah BI banding A, B elemen real. Simbol selanjutnya itu adalah simbol namanya itu adalah ketak hinggaan, dibaca tak hingga. Penjelasannya adalah tak hingga ini adalah lebih besar dari semua dari suatu garis bilangan, itu hanya adalah semua bilangan real.
Ini tak hingga ini sering terkait dengan pengerjaan soal-soal limit. Kategori kombinatorika atau simbol namanya faktorial. Ini faktorial ini sebagai penjelasannya, faktorial hasilnya adalah 1 kali 2 kali seterusnya sampai n. Kategori statistika simbolnya hanya 1, namanya adalah mempunyai distribusi. Di mana X mempunyai distribusi D. Kategori logika proposisi namanya material implication, dibaca mengakibatkan jika maka ini jika maka jika maka B, berarti jika A benar maka B juga benar. Jika A salah maka tiada bisa dikatakan tentang B. Jika bisa berarti seperti menuju ketika, atau kita bisa berarti untuk fungsi diberikan di bawah. Superset bisa berarti sama seperti menuju, atau itu bisa berarti untuk superset diberikan di bawah. Simbol selanjutnya yang namanya itu adalah material equivalence, dibaca jika dan hanya jika. Penjelasannya, A jika hanya jika B, berarti A benar jika B benar, dan A salah jika B salah. Simbol selanjutnya itu adalah namanya logika lingkaran, dibaca tidak. Penjelasannya, pernyataan tidak A benar jika dan hanya jika A salah. Tanda salah ditempatkan melalui operator lain sama seperti tidak ditempatkan di depan. Kategori dalam logika proposisi teoritis ada simbol yang namanya logika konjungsi atau mid-relatis, dibaca dan. Pernyataannya, A dan B benar jika A dan B keduanya benar, selain itu salah. Simbol selanjutnya adalah namanya logical disjunctions or join in a lattice, dibaca atau. Dan pernyataan A atau B benar jika A atau B atau keduanya benar. Jika keduanya salah, pernyataannya salah. Kategori selanjutnya itu adalah logika proposisi aljabar omblen. Simbol namanya lah exclusive or, dibaca SOR. Penjelasannya, pernyataan A SOR B benar bila A atau B tapi tidak keduanya benar. A SOR B berarti sama. Kategori selanjutnya itu adalah logika predikat. Ada beberapa simbol. Yang pertama namanya adalah universal quantification, dibaca untuk semua atau untuk sebarang atau untuk setiap. Ini penjelasannya, untuk sebarang X banding PX berarti PX benar untuk semua X. Simbol selanjutnya yang namanya itu adalah existential quantification, dibaca terdapat. Penjelasannya, terdapat X banding PX berarti terdapat sedikitnya satu X sedemikian sehingga PX benar. Simbol selanjutnya itu adalah namanya uniqueness quantification on, dibaca terdapat dengan N tepat 1. Penjelasannya, terdapat dengan N tepat 1 X banding PX berarti terdapat tepat 1 X sedemikian sehingga PX benar. Kategori simbolnya itu adalah namanya
definisi dibaca definisikan sebagai penjelasannya X definisikan sebagai atau X definisikan sebagai, berarti X didefinisikan menjadi nama lain untuk Y, tapi dengan catatan bahwa yang definisikan dapat juga berarti suatu lain, misalnya kongruensi. P definisikan Q, berarti P definisikan secara logika ekivalen ke Q. Kategori dimanapun teori himpunan, simbol, nama, keanggotaan himpunan dibaca adalah elemen dari bukan elemen dari. Penjelasannya A elemen Z, berarti A elemen dari S. A elemen S, berarti A bukan elemen dari S. Kategori geometri Euclidean, simbolnya namanya pi, dibaca pi. Penjelasannya pi berarti perbandingan rasio antara keliling lingkaran dengan diameternya. Aljabar linear, simbol nama norma, dibaca norma dari panjang dari. Nah, ini penjelasannya norma dari panjang dari X. Kategori selanjutnya adalah norma kalkulus. X dari ruang Simbol nama turunan norma, dibaca prima turunan dari. Penjelasannya prima turunan dari X adalah turunan dari fungsi f pada titik X, yaitu kemiringan dari garis singgung. Simbol nama integral tak tentu atau anti turunan, dibaca integral tak tentu dari anti turunan. Penjelasannya integral tak tentu dari anti turunan fx dx berarti fungsi di mana turunannya adalah f. Simbol nama integral tentu, dibaca integral dari sampai titik-titik dari sampai titik-titik berkenangan dengan. Penjelasannya integral dari A sampai B fx dx berarti area ditandai antara sumbu x dan grafik fungsi f antara x sama dengan A dan x sama dengan B. Simbol itu gradien, dibaca gradien dari. Penjelasannya gradien dari fx1 sampai xn adalah vektor dari turunan parsial df garing dx1 sampai df garing dxn. Simbol nama turunan parsial, dibaca turunan parsial dari fx1 sampai xn, turunan parsial dari turunan parsial dari f per turunan parsial dari xi adalah turunan dari f berkenangan dengan xi dengan semua variabel lainnya tetap konstan. Kategori selanjutnya itu adalah topologi. Simbol nama batas, dibaca batas dari. Penjelasannya batas dari M berarti batas dari M. Kategori selanjutnya itu adalah geometri. Simbol namanya tegak lurus, dibaca adalah tegak lurus dengan. Penjelasannya X tegak lurus dengan Y berarti X tegak lurus dengan Y atau secara umum ortogonal ke Y. Kategori selanjutnya itu adalah teori lattice. Nama elemen dasar, dibaca elemen dasar. Penjelasannya X sama dengan elemen dasar berarti X adalah elemen terkecil. Kategori teori model. Simbol nama berikutan atau entanglement, dibaca mengikuti. Penjelasannya A mengikuti B berarti kalimat A mengikuti kalimat B, bahwa setiap model di mana A benar B juga benar. Kategori selanjutnya adalah logika proposisi logika predikat. Simbol nama inferensi, dibaca menyimpulkan atau diturunkan dari. Penjelasannya X inferensi Y berarti Y diturunkan
dari X. Kategori selanjutnya itu adalah teori grup. Simbol nama subgrup normal dibaca adalah subgrup normal dari. Penjelasannya, N subgrup normal dari G berarti bahwa N adalah subgrup normal dari grup G. Simbol kedua, nama grup Quotient dibaca mod atau modulo. Penjelasannya, G modulo H berarti quotient dari grup G modulo itu adalah subgrup H. Simbol nama isomorfisme dibaca isomorfik ke. Penjelasannya, G isomorfik ke H berarti bahwa grup isomorfik ke grup H. Itulah penjelasan saya tentang simbol-simbol matematika. Ini simbol matematika sangat penting bagi kita semua karena dalam proses pembelajaran matematika. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam ucapan dan dalam pembuatan video. Saya akhiri, rasional dalam berpikir, terkonsep dalam ide, merumuskan dengan kaidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.